bertemu Allah. Bisakah bertemu Allah? Ini teman-teman yang masih ragu, yang kurang paham, yang belum paham, coba ayo kita buka kembali firman Allah ini. Yang sudah paham, yang sudah membaca aneka tafsir, kok beda pendapat? Beda pendapat dalam dunia ilmu itu biasa. Bahkan harus, kalau nggak begitu dunia ilmu nggak ada dinamisasi. Yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan itu biasa dalam dunia ilmu. Bisa dimengerti. Karena memang ada hak untuk berpikir di situ, berasumsi, mengembangkan pemikiran-pemikiran, namanya tafsir. Tafsir muncul dari berbagai macam sebab yang memancing. Dari ranah bahasa, ranah sastra, ranah macam-macam teman-teman. Jadi urusan berbeda pendapat mah dalam ilmu biasa. Yang penting hatimu benar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke teman-teman. Jadi yang menggunakan istilah ketemu Allah, ngadep Allah, melihat Allah, bersama Allah, itu bukan ulama. Sekali lagi saya tegaskan, itu Allah sendiri. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Pertama, ketemu Allah. Coba cermati ayat ini teman-teman. Allah berfirman dalam kitabnya, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan," kata Allah. "Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ini yang paham bahasa. Oh ya, udah paham. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, kata Allah. Tapi dengan syarat mutlak, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, kata Allah. Allah ngajarin bagaimana tata cara kalau pengen ketemu Allah dalam ayat ini. Coba, saya nggak akan mengkaji, mengulang secara kilas saja. Karena ada teman-teman kita yang masih ragu, belum mantep, ragu, belum mantep. Gunjang-gunjang hati itu sebuah proses biasa. Semua orang juga ngalamin begitu. Nggak ada masalah, nggak usah disalahkan. Nanti oleh Allah akan ditata sendiri hatinya kok oleh Allah. Ya, mangkana yarju liqa'a rabbih, kata Allah. Barang siapa yang pengen ketemu Tuhannya, ketemu Tuhannya. Nih, ini bukan karangan ulama, bukan. Ini Allah sendiri yang ngajari. Ketemu Allah itu Allah sendiri. Barang siapa yang pengen ketemu Tuhannya, ketemu Allah. Gamblang toh ayatnya, jelas toh ini. Masih ragu? Ya monggo, kalau ragu terus sampai mati ya nasib berarti. Enggak apa-apa juga, sah-sah juga. Hidup mah terserah-terserah aja, monggo. Kalau Allah udah jelas, mangkana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang pengen ketemu Tuhannya, ketemu aku, kata Allah. Gini loh caranya, kata Allah. Caranya begini, jelas sekali ayat ini. Falya'mal 'amalan shalihan, kata Allah. Falya'mal, maka hendaknya orang, siapa sajalah, lakukan kebaikan. Lakukan amal soleh. Yang mahdoh tentunya, yang ghairu mahdoh. 24 jam, lakukan kebaikan. Caranya begitu, kata Allah. Saat kamu melakukan kebaikan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik. Jangan sampai orang yang melakukan kebaikan tadi, di hatinya yusrik itu, asroka yusriku itu artinya mensekutukan. Mensekutukan itu artinya ada hal lain selain Allah di hati kita.
wala yusrik bi'ibadati rabbih, dengan syarat totalnya ini kata Allah, hatinya harus tidak ada hal apapun selain Allah. Nggak ada tujuan selain Allah, nggak ada motif selain Allah, nggak ada target selain Allah, nggak ada yang dilihat selain Allah, dan seterusnya. Oke. Apa artinya? Ayat ini sebetulnya ngajarin gini loh teman-teman. Ente pengen ketemu gue ya, hatimu harus jernih, harus bersih, harus total. Yang ada di hatimu hanya rasa dan kesadaran tentang aku. Rasa dan sadar selain aku harus sirna, hilang, tidak muncul, tidak nampak di dalam hatimu. Jadi pertemuan kita dengan Allah nggak kayak pertemuan kita dengan Ipin Upin tah. Ya tah Pak Dadang? Ya tah? Ya tah? Iya, Ustaz. Emang pertemuan kita kayak sama Allah itu kayak pertemuan kita kayak saya sama Pak Dadang? Ya enggak. Allah kan maha yang laisa kamislihi. Tapi lewatnya hanya rasa. Karena rasa ini diyakini oleh para arifin sumbernya dari intinya roh. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang roh, ada yang bilang sir. Ada yang bilang, ada yang berpendapat sebagian arifin, oh enggak, rasa itu sejatinya sumbernya Allah langsung. Ada yang bilang begitu. Boleh beda pendapat, sah-sah saja. Wong sama-sama enggak ngerti asli langsungnya kok. Kan semuanya sama-sama menduga berdasar apa yang dirasakan, kan begitu toh. Sehingga ulama pun juga berbeda-beda pendapat. Dari pengalaman, rasa, dan ilmu yang dibaca, dan pengajaran dari guru-gurunya, dan renungan-renungannya, kemudian punya keyakinan begini dan diungkapkan seperti itu. Teman-teman juga punya hak yang sama, sah untuk mengungkapkan. Ilmu kok. Bisa dimengerti? Jadi ini istilah ketemu itu bukan istilah para ulama, tapi Allah sendiri yang ngajarin. Jangan salah paham. Ya, ayatnya jelas. Cuman yang jadi masalah kalau masuk dunia tafsir, puluhan tafsir berpendapat dalam hal ini nanti. Kayak apa bentuknya pertemuan? Beda-beda A, B, C, D. Dan itu sah-sah saja. Berpendapat aja kok. Tapi orang bodoh-bodoh kayak kita ini kan paling tidak juga punya modal tak. Oh iya ya, ketemu Allah itu pakai rasa, kesadaran yang ada di dalam hati. Itulah fasilitas Allah yang diberikan pada kita, ya toh, ngerasa tentang Allah. Totalitas ngerasa tentang Allah, hal Allah total, itulah ketemu Allah. Nah, tingkatan orang nanti di total atau tidak totalnya ini. Ada yang total tingkat tinggi, ada yang 95% totalnya, ada yang 80%, ada yang 70%, ada yang... Nah di situ nanti marotipnya ada di situ, makomatnya ada di keperbedaan itu. Karena itu menyangkut kejernihan hati itu sendiri. Clear ini teman-teman? Jangan ada yang ragu lagi ya. Nanti kalau ada yang menghasut, oh Allah nggak pernah ngajarin ketemu Allah. Ya Allah. Ya, bodoh ya bodoh, tapi jangan banget-banget lah ya. Iya, canda ini canda. Oh ayatnya jelas kayak begitu kok masih ditolak, ya Allah. Kata Allah, ente belajar gitu loh. Ya gitu lah. Paham ya teman-teman? Tapi umpama ada yang nyolak, biarin aja, nggak usah sakit hati, biasa aja lah jadi orang.
Iya, dia capek sendiri. Oke, itu satu teman-teman. Saya nggak akan mau bahas panjang lebar, nggak. Penguatan bagi teman-teman yang ragu, kok masih ragu aja nanya, Ustadz begini ya, begini deh, saya terangin lagi. Ya, satu itu. Yang kedua teman-teman, jadi sepakat ya, pertemuan hamba dengan Allah bentuknya apa? Bentuknya Rasul. semuanya yang kompak, takut nanti salah paham lagi nanti. Yang kompak saya tanya, nanti kalau sudah saya tanya kok salah paham bukan salah saya. Pertemuan hamba dengan Allah, pertemuan dalam bentuk apa? Rasul. Rasul. Semua ngomong bareng-bareng yuk. Rasul. Rasul. Nah,